Saat ini kita sedang menuju ke Pripyat. Biang lala ada di sebelah sini. Reaktornya ada di dalam kabut. Terakhir kali kami berhasil menemukan mobil untuk membawa kami dan semua perlengkapan ke zona di Pripyat yang terbengkalai. Sekarang kita harus mencari apartemen bagus yang punya pintu, jendela, dan atap yang layak. Tidak aman membawa semua barang di siang hari karena penjagaan sedang diperketat. Jadi kita menunggu sampai hari mulai gelap. Ada beberapa mobil. Lari, bangun dan pergi. Diam semuanya. Mungkin sebaiknya kita sembunyi di suatu tempat. Este. Kita dijebak. Ayo pergi dari sini. Tanpa barang-barang. Kita tinggalkan barang-barangnya di sini. Bagaimana kalau mereka menemukannya? Risikonya sangat besar sekarang. Lebih baik kita menghindari masalah. Nah, kami meninggalkan barang-barang kami di trailer itu, dan sekarang kami sedang mencari tempat. Kita bisa membawa semua barang kita untuk sementara. Karena sangat berisiko untuk tetap berada di sini sekarang. Terkadang ada polisi dan sebagainya. Kita akan kembali ke sini malam nanti untuk mengambil barang-barang kita, lalu kita akan pergi ke Pripyat. Hati-hati, di sini berbahaya. Ayo jalan. Aku harap saat kita kembali barang-barang kita masih tetap ada di sana. Aku juga berharap begitu. Semuanya ada di sana. Perlengkapan, makanan, dan barang lainnya. Rute ini berbahaya, tapi kita harus lewat sini menuju Pripyat. Ya ampun, ada tanah di sakuku. Lihat ini. Ngomong-ngomong, tingkat radiasinya tinggi. 170 mikrorontgen, ya Tuhan. Itu baru radiasi latar. Ayo kita ukur tanahnya. Apa? Berapa? 170. Dan itulah sebabnya mereka menyarankanku membeli sepatu yang bisa kubuang saat pulang nanti. Kita sedang berjalan sekarang dan tanahnya bersifat radioaktif. Nah teman-teman, aku sedang memperhitungkan situasinya. Kita sudah sangat dekat dengan Pripyat dan situasi saat ini makin tegang karena kabarnya petugas keamanan sedang mencari kita. Jadi kita berjalan mengendap-endap. Kita tidak ingin menarik perhatian mereka. Kita sedang mencari tempat di mana kita bisa menunggu sampai malam. Semuanya hancur. Teman-teman mulai masuk. Sepertinya ini tempat untuk peralatan pertanian. Anjing-anjing menggonggong. Ya ampun, diam. Tenang. Astaga, tempat ini menyeramkan. Itulah rumah baru kita. Tempat yang nyaman. Nyaman katamu? Ya ampun. Aku ingin naik ke atap. Kenapa? Ini terbakar. Ya, ada kebakaran. Kita harus tunggu di sini. Sial. Set. Ya ampun. Mari kita cek tingkat radiasinya. Tingkatnya oke di sini. Tahu kenapa? Gedungnya tertutup saat ledakan dan tidak sampai ke sini. Tidak ada debu radioaktif. Ini bersih. Kita mendengar suara-suara. Bukankah lebih aman duduk di suatu tempat di hutan mungkin? Tidak ada yang bisa menemukan kita di sini juga. Mereka tidak akan ke sana. Hutan lebih indah kalau begitu. Dan lebih radioaktif juga. Kita tidak akan pergi ke hutan. Jadi sejauh ini, apa kau suka di sini di Pripyat, Max? Kau bilang padaku ini seperti Lugansk. Saat masih pagi di Lugansk, jalanan juga kosong dan tidak ada yang bekerja. Jalanan yang kosong. Tidak ada orang juga, tapi ada radiasi dan di sini benar-benar menakutkan. Aku merasa takut. Bisa tebak apa yang aku punya di tas kamera ini? Aku tidak tahu. Kamera? Kau punya kamera khusus di sini. Ada orang datang. Kau mendengarnya? Sist. Itu Dima. Dia mengagetkanku. Sekarang sudah cukup gelap seperti yang kau lihat. Kita akan mengambil barang-barang kita di sini. Kuharap mereka belum mencuri barang-barang kita. Jika seseorang melihat barang kita, mereka bisa saja duduk di sini dan menyergap kita saat kita kembali mengambilnya. Sekarang sangat dingin. Mereka yang mengeluh tentang panas baru-baru ini dan sekarang dingin. Kita ada di trailer. Dan Dima sedang memperhitungkan apakah ada orang atau tidak. Aneh rasanya menunggu di sini. Karena polisi mungkin sedang menunggu kita di sana. Kita beruntung dan tidak ada yang mencuri barang yang kita tinggalkan.
kita sudah membawa semua barang ke titik tengah. Itu tidak mudah. Tapi kita masih harus membawa semuanya. Perjalanan jauh ke Pripyat. Benar. Ini bukan semua barangnya. Anak-anak baru saja pergi mengambil sisa barang. Barang kita 2 kali lebih banyak dari yang terlihat. Dan semuanya harus dibawa ke apartemen. Bagaimana menurutmu, Alex? Kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Ini tidak akan lebih cepat atau aman. Kemana kita akan pergi? Ke suatu tempat di sana. Di sini? Jadi kita bisa lewat garasi, kan? Kurasa tidak. Kita sudah menemukan apartemen untuk menginap semalam. Ya, kita akan menginap semalam. Dan besok kita akan memikirkan apartemen tetapnya. Bagaimana dengan apartemennya? Tidak apa-apa. Ada jendelanya. Kita akan melihatnya lebih baik sekarang. Dan itu tersembunyi dengan baik. Kedengarannya bagus. Kita akan membawa jaraknya ke sini untuk sekarang dan mencari tempat tidur. Dan besok kita akan mencari apartemen untuk diperbaiki di area ini. Tengah malam, bulan purnama, kami diam-diam mengantar semua barang kami ke apartemen. Ini apartemen kita, dan kita akan menyimpan barang-barang di sana. Kami belum membawa semuanya, dan kita harus kembali sekarang. Mereka akan ke sana untuk ketiga kalinya, dan aku yang kedua. Dan sementara itu, Alex akan mencarikan kita apartemen lain, karena yang ini tidak bagus. Ya, yang terburuk adalah atapnya bocor, dan dindingnya basah. Dan yang paling gila adalah lantainya sudah busuk. Dan saat Alex berjalan di sini, dia menjebol lantainya. Bayangkan itu. 1 langkah lagi dan dia bisa jatuh. Berbahaya berjalan di sini. Hanya ada sampah di sini. Tidak ada yang bagus. Kurasa bahaya terbesar di sini adalah kita bisa terperosok ke lantai kapan saja, atau menginjak paku berkarat, patah kaki, atau yang lebih buruk. Dan tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Kenapa kau basah kuyup? Aku tadi membawa banyak sekali barang. Tahu kan, berjalan membawa beban selama 30 atau 40 menit setiap kalinya. Perasaanku campur aduk sekarang. Aku belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Aku merasa seperti sedang melewati suatu ruang, dan otakku tidak bisa menyadarinya. Di mana aku sekarang? Max, saat polisi datang, kau akan tahu di mana kau berada. Kau mau mandi? Mandi? Ya, lihat kamar mandi ini. Oh, ada cermin. Ya ampun. Kita bisa melakukan renovasi di sini. Ada pipa-pipa di sini. Ya, ada sesuatu yang tersisa di sini. Aku tidak menyangka ini. Ada ubin di sini. Keren. Ada rak. Kita bisa memperbaikinya juga. Itu akan baik-baik saja. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Ini dapurnya. Ada piano di sini. Lihatlah. Kau keberatan? Musik yang menyeramkan. Aku menunggu ini. Suka? Ayo pergi. Bayangkan jika ada orang lain mendengarnya. Kalian harus sadar, kawan, suara ini terdengar sangat menakutkan di Chernobyl. Sekarang bagian utamanya. Apa-apaan, kawan, jangan lakukan itu. Dimo meminta kita berhenti, karena baik penguntit maupun orang tidak ramah lainnya bisa menemukan kita di sini. Jadi apakah tadi sangat keras, Anton? Kau tahu, aku hampir buang air di celana. Semuanya dimulai dengan buruk, karena salah satu pembantu kami tersesat. Namanya Super Sus. Sus, halo di sana, kawan. Terima kasih telah sangat membantu kami. Kau orang yang sangat baik, senang berurusan denganmu, kau tahu. Oh ya, kau mematuhi semua persyaratan perjanjian kita. Sayang sekali kau tidak datang. Istirahatlah, kawan. Serius. Kurasa kau sedang sibuk sekarang. Jangan mengacaukannya lain kali, kawan. Anak-anak akan membawa bagian terakhir dari barang-barang. Ini yang ketiga kalinya, dan aku akan pergi. Aku sendirian di sini, dan aku akan mencari tempat. Sekarang sunyi senyap, tidak ada orang lain di sekitar. Dan aku kebetulan menemukan apartemen penguntit lain dalam 15 menit. Apartemen penguntit. Hal pertama yang kusebutkan adalah tumpukan sampah. Sampah di sini modern. Itu berarti penguntit tinggal di sini. Dilihat dari ukuran tumpukannya, tidak banyak penguntit di sini. Aku tidak bisa menunjukkan apapun padamu selain lantai. Center mudah dilihat. Tempat tidur, mobil mainan, sepatu, dan kantong plastik. Dan yang memang utama adalah vodka serta bahan sisanya. Dan stok persediaan. Mari kita lihat isinya. Lilin, ya ampun. Ada apa di sana? Banyak persediaan. Susu kental manis. Apa lagi yang mereka tinggalkan di sini? Camilan. Apa? Apa itu? Super Sus. Mereka pernah di sini. Ini apartemen Super Sus. Seluruh isi buku ini benar-benar dipenuhi dengan berbagai nama, dengan spidol besar.
Oke, sebaiknya aku matikan lampunya. Sekarang, kami baru saja kembali dari perjalanan terakhir dan kami sudah membawa stok air. Dan catnya seberat 70 kg max. Anton, diamlah. Oke, mengerti. Sebenarnya percuma karena kami mendengar langkah kaki di jalan ke sini. Dan terkadang Dima meminta kami mematikan lampu. Stalker lain memperingatkan kami ada patroli polisi di sini. Dan kami membawa bahan bangunan, cat, dan sebagainya. Membawanya berarti hukuman untuk vandalisme. Dan itu bisa berakibat sangat buruk bagi kami. Tapi kami bergerak seperti ninja dan tetap berhasil. Kami memutuskan menginap semalam di apartemen Super Shoes yang kutemukan karena apartemen lain tak punya tempat tidur. Kami pun mulai menetap secara perlahan dan akan tidur di sini seperti biasanya. Kami mulai memasak jam 4 pagi, ada menu kentang, tumbuk hari ini, jadi bisa dibilang kami tidak kelaparan di sini. Kami makan dengan sangat baik di tempat ini. Udaranya segar, dan kami melakukan banyak aktivitas. Jadi kami harus punya jatah makan yang baik. Anton sedang membuat hidangan penutup. Bubur strawberry. Baunya enak. Air strawberry ini sudah mulai mendidih. Ayo makan. Tunggu 2 menit lagi, Alex. Aku cuma merekam tetesannya. Kelihatannya seperti batasan usia saat menetes. Aku tidak yakin. Apa maksudmu dengan itu? Katamu cara menetesnya. Teman-teman, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku akan tidur di sini dan ada seekor tikus. Pergi sana, Hus. Ayo ambilkan sampahnya. Rekam itu. Tidak apa-apa, dia lapar. Kalau kita tidak meninggalkan makanan, dia akan memakan kita. Dia akan memakan telinga kita. Maksudku, mereka bisa makan telinga. Kabur? Tentu. Itu dia. Oh, ada tikus lain di sana, di dalam tas. Mereka mengguncang tas itu dengan keras. Dia di sana. Aduh. Itu kau, Anton? Ya, itu dia. Apa? Kenapa memukulnya dengan alat kejut? Di mana? Dia bersembunyi di sana. Takuti saja dia. Keduanya pergi ke sana. Terongkalengan dengan plum kering. Kedengarannya keren. Teman-teman, ada tikus yang tinggal di tempat tidur kita. Ayolah, kenapa kau malah membicarakan plum kering? Kita tadi tidur di atasnya, dan tengkorak tikus ada di tempat tidur. Dan muncullah kepala tikus itu. Ada teriakan yang keras. Oh ya, Dimo yang paling berisik. Aku cuma berharap dia tidak masuk ke kantong tidurku malam ini. Selamat pagi. Tidurmu nyenyak, Max? Buruk sekali. Aku harus tidur tanpa celana, dan itu sangat payah. Dan dingin. Aku terus terbangun dan tidak tidur nyenyak. Bagaimana tetangga tikusmu? Mereka baik-baik saja. Kami tidak punya masalah. Tidurmu nyenyak, sayang. Sekarang aku tahu kenapa aku tidak suka tidur di sini, kan? Aku baik. Tapi bagaimana denganmu, sayang? Tapi dialah yang melepas celana dalamnya semalam. Lihatlah dinding-dinding ini, teman-teman. Sekarang kalian bisa melihat Pripyat yang rata. Dan itu sangat menjijikan. Tadi ada Vanya. Oh, maaf, Vaha. Aku memang pakai celana dalam. Oke. Pemandangan yang bagus dari sini. Area rahasia Pripyat. Райончик беспалевный. Sebenarnya ini bukan air minum. Kami menghemat air minum. Ya, air ini dari sungai. Dan sekarang kita bisa sikat gigi. Suara itu terdengar seperti suara orang. Aku juga berpikir begitu. Sekelompok pengintai. Di sebelah sana. Aku selalu berjaga-jaga di sini, tahu. Lihat apa yang terjadi di sana. Sekarang semuanya akan dinonaktifkan. Ya, kami menonaktifkan kontaminasi ini. Sementara Anton menonaktifkan kontaminasi di kakinya. Apartemen ini bagus, tapi ada banyak sekali tikus. Setidaknya kami melihat 3. Ya, 3. Tunggu, itu tikus yang merusak sebungkus bubur. Ya, banyak sekali tikus. Baru kali ini aku melihat sebanyak ini di Pripyat. Mereka tinggal tepat di tempat tidur ini. Ini pertama kalinya aku tidur di atas lubang tikus. Maksudnya kitalah tikusnya. Bayangkan itu. Jadi kami meninggalkan apartemen Super Sus dan mereka ada di bawah sekarang. Dan aku ingin menyusul mereka. Hei Dima, tolong beritahu para pengintai muda itu di mana harus membuang sampah di Pripyat. Sepertinya mereka tidak tahu. Masukkan semua sampah ke selokan dan lubang yang terbuka. Semua bungkus dan sebagainya. Jangan tinggalkan sampah di apartemen karena hewan akan datang dan memakannya. Jadi sebaiknya jangan beri makan hewan seperti ini. Dan beberapa pengintai sangat menyebalkan. Mereka meninggalkan sampah di apartemen mereka sendiri. Itu tidak benar.
Ada apartemen penyimpanan. Sekarang kalian bisa lihat kalau kami tidak berisik, ada stok air. Aku punya banyak belatung dan cacing di sini dan sebagainya. Dan tentu saja alat pancingnya. Dan kita butuh jaring untuk menangkap yang paling besar, karena kurasa akan ada ikan lele seberat 50 kg. Banyak sekali. Teman-teman, Anton sedang pergi mengintai. Kita tidak ingin berpapasan dengan rombongan wisata. Tahu sendiri kan? Kemarin kita melihat bus 2 kali. Lalu ada mikrobis yang keren. Sebuah Mercedes. Ayo jalan. Anton bilang kita bisa pergi. Kita berangkat. Kemarin aku sudah memeriksa rumah itu dan cuma menemukan satu flat yang bagus. Kupikir kita bisa menemukan yang lebih baik. Dan sekarang kita ke gedung sebelah untuk mencari tempat yang lebih baik. Tapi tidak ada pintu masuknya. Kita harus mencari jalan lain. Gedung ini terlihat aneh dan tidak ada jendela atau pintu. Ya, aku juga tidak suka itu. Kuharap kita tidak bertemu penguntit. Lihat ke sana. Tidak mungkin ada orang. Tapi mungkin ada beberapa flat. Lihat ke sana. Ya ampun, kota telepon. Ayo kita lihat. Mungkin masih ada teleponnya. Entahlah. Ada sih, tapi sudah rusak. Apa yang tersisa? Ya ampun. Mereka mengambilnya. Mereka mencuri kabelnya. Rasanya beda dengan pakai ponsel pintar, tahu kan? Aku cuma jalan terus dan kau pun lenyap. Inilah bahayanya Pripyat, lubang got yang terbuka. Ada satu lagi. Ayo kita lihat. Lewat sini. Hei, lihat itu. Ada tangga dari satu lantai ke lantai lainnya. Itu tadi tangga darurat kebakaran. Seorang penguntit bilang ada geria tawang yang diberikan untuk keluarga besar di sini, di Chernobyl. Bukan itu. Orang-orang cuma lewat tangga ini untuk berkunjung. Oke, ayo kita masuk saja sekarang. Kotak sekering. Lihat apa yang kita temukan. Ada daftar nama semua penghuni rumah yang dulu keren. Inilah semua orang-orang yang pernah tinggal di sini. Sekarang kita lewati lantai 1 ini dan langsung saja menuju ke lantai 2. Jadi rencananya sederhana. Kita akan lihat lantai 1, 2, 3, dan 4 tiap lantainya. Dan mencari flat yang kebocorannya paling sedikit. Nah, ini dia. Flat yang pertama. Jadi apa yang kau lihat? Ada sesuatu di sini. Bisa kukatakan kalau semuanya basah. Tidak ada sakelar, tidak ada pintu. Itu ada jendela-jendelanya. Dan pilihan kertas dindingnya hampir sempurna. Ada sesuatu yang masih utuh di sini. Ini bukan flat yang bagus, tahu kan? Kita tidak bisa memperbaikinya, dan jendelanya sudah pecah. Berikutnya, lihat saja kondisi flat-flat ini. Kacau balau, seperti habis kena tornado. Ada kebocoran dan air menghancurkan segalanya. Bahkan pintu-pintunya copot karena jadi lunak kena air. Lantainya mengerikan. Air adalah musuh bagi Pripyat. Atap-atapnya banyak yang bocor. Kami diberitahu cuma gedung 5 lantai yang atapnya bagus di sini. Hei, lihat itu. Ya, aku langsung mencium baunya. Flat milik penguntit lainnya. Biar kutunjukkan sesuatu. Lihat, ada kucing di sini. Badai. Hai teman-teman, kami sudah mencari di 3 pintu masuk tetangga. Ini benar-benar berantakan. Semuanya hancur karena air. Terlalu banyak kebocoran. Ya, itulah Pripyat. Dan kami melihat sebuah rumah yang tegang di kejauhan. Dan kelihatannya sangat bagus. Tapi itu berisiko dan mencolok ya. Tapi kurasa aku ingin pergi ke sana. Tidak juga, itu bukan hal baru. Itu dibangun dengan cara lain. Jadi bagian luarnya berwarna putih. Kita bisa memeriksanya, tapi banyak jendela yang pecah di sana. Tulisannya rumah kita harus dijaga. Ayo pergi. Jadi kami mencari apartemen yang bisa kami perbaiki. Ruangan yang besar. Ya ampun. Wallpapernya hampir tidak apa-apa. Linoleum. Dan apartemen ini terlihat utuh dari sini. Ada beberapa korek api dan rokok di sini. Ya ampun, semuanya tertutup ubin. Kamar mandi yang utuh. Lihatlah, ya benar-benar. Ubin yang mewah. Sama seperti di rumahku. Kami akan memeriksa seluruh bangunan untuk radiasi. Kita akan pergi ke puncak. Dan secara teori, pasti ada tingkat radiasi maksimal. Saat ini tingkatnya normal.
Kami berada di lantai 9, lantai terakhir. Tidak ada radiasi. Ini aman. Mari kita coba sebuah apartemen. Sekarang tingkatnya 17. Mari kita ukur lantainya. Pasti ini yang paling terkontaminasi. Masih belum ada radiasi. Ayo pergi ke aula. Di sana kita bisa melihat kebocoran atap dan kasurnya tertutup lumut. Dan dengan air mereka bisa mendapatkan radiasi di sini. Sama sekali tidak apa-apa, tidak ada tanda bahaya. Ini 20 mikroroentgen per jam. Dan tingkat ini benar-benar tidak apa-apa. Ayo pergi ke atap, akan ada sesuatu di sana. Ada langit-langit yang luas, teman-teman, tapi kita harus naik lebih tinggi. Ruang lift di sini. Semuanya hancur berantakan. Ayo naik. Pergi ke sana membahayakan kita. Kita terbuka, tak ada orang, tapi ada 2 gedung tinggi di sini. Mungkin ada rombongan wisata. Max, ya, lihat saja pohon ini. Tumbuh di atas atap. Kami benar-benar takut, teman-teman. Kita tidak bisa melihat radiasi ini, tapi kita bisa merasakannya dengan tubuh. Semuanya baik-baik saja. Sial. Baiklah, mari kita buka tutup filternya. Ini sedang naik. Masih tidak apa-apa. Kita harus mencari lubang dan mencoba mengukurnya. Dengar itu. Sesuatu sedang terjadi. Ya ampun, lihat ini. Ya ampun, lihat ini teman-teman. 800. Lumut. Ya ampun, 2.500. 2.500. Itu rekor. 5.000. Itu titik panasnya. Lihat ini. Lihat layarnya. 300 dan lihat apa yang terjadi. Oh, di sini teman-teman. 7.000, 8.000. Astaga. Dan sekarang tidak banyak. Biar ku cari. 9.000. Itu terlalu banyak. Dan itu memancar ke kita sekarang. Ya. Ini 8.000. Ini gamma dan beta. Lihat, ini berhenti saat aku membaliknya. Kita tidak bisa lama di sini, berisiko. Biar ku tunjukkan trik dengan partikel. Ini 8.000. Tapi aku menaruh tanganku di antaranya dan tanganku menahannya. Turun jadi 200. Lalu aku menjauhkan tanganku dan jadi 7.000 lagi. Ini beta, karena aku bisa menghentikannya dengan tanganku. Radiasi ini tidak bisa menembus pakaian. Tapi jika kau menjilatnya atau makan lumut, itu akan masuk ke tubuhmu. Tidak ada orang di sini. Sepertinya tidak ada yang menemukan tempat ini. Tidak ada yang masuk saat kita keluar. Lihat, ada suspensinya. Ya, mobil anak-anak ini keren. Dan ada 3 pedal di sini. Tahu kan, kita menyentuh atap dengan tangan kita dan sebagainya. Dan beberapa benda logam juga. Mungkin kita bisa memeriksa tangan kita dengan dosimeter. Bagaimana jika sudah 300 dan kita harus pergi? Radiasi latar belakangnya 23 dan 25 sekarang. Ini di tempat kita tidur. Ini sedikit lebih tinggi daripada di kota. Dan itu normal. Mari kita ukur tangan. Kurasa aku bisa menaruhnya. Tidak ada apa-apa di sini. Itu tidak mungkin terjadi karena kau tidak menyentuh kotoran. Mari kita ukur sepatunya. Seperti ini. Jangan tak menyentuhnya. Mungkin ada partikel. Ya, kita lihat sepatunya bersih. Ini menunjukkan sedikit kenaikan, tapi normal. Akan lebih buruk jika kita keluar, kurasa. Itu kabar baik. Kita tidak radioaktif. Bahaya. Kita harus waspada setiap saat. Hei, diam. Ada mobil. Kita tidak tahu mobil siapa itu. Mungkin itu mobil polisi. Itu di dekat rumah kita. Di sana. Ya, Volkswagen berwarna biru. Kami memutuskan untuk tetap pergi dengan risiko sendiri. Alex, menakutkan. Ya, siapa yang tahu siapa di dalamnya? Ya ampun teman-teman, ada seseorang di dalam mobil. Dima bilang santai saja dan jalan. Tidak apa-apa. Kami berpura-pura jadi turis dan berjalan dekat bus. Dan ada sopir bus di dalamnya. Dan dia melihat ke arah kami, tapi dia sedang asik main ponsel dan tidak memperhatikan. Terkadang kita harus berani ambil risiko. Ada kabar baik, teman-teman. Kami sudah menemukan apartemen berperabot
Tapi itu apartemen penguntit, dan kami harus meminta izin dulu. Sepertinya kita dapat apartemen untuk diperbaiki. Kami sedang di atap sekarang. Sinyal internet di sini bagus, dan Dima menelepon para penguntit. Jadi kami ingin memperbaiki apartemen. Bolehkah kami melakukannya? Tidak. Agar lebih baik. Kami tidak akan pindah sampai catnya kering. Kalian baik-baik saja di sana. Oke, bagus. Sampai jumpa lagi. Hey Max, kita dapat apartemen. Ya ampun, akhirnya. Jadi berbahaya kalau keluar di sini, kan? Ya, kami baru saja melihat drone. Mungkin itu seseorang dari rombongan wisata. Hei, jangan bersandar di atap. Itu mengandung radioaktif. Benarkah? 300 mikroröntgen? Mungkin bukan 300, mungkin 200. Kenapa kita tidak bawa dosimeter sekarang? Tidak apa-apa. Itu cuma mikroröntgen. Tapi atap adalah zona yang paling terkontaminasi. Atap mengumpulkan radiasi paling banyak. Jadi teman-teman, atap menyerap radiasi lewat hujan dan salju. Begitulah kira-kira. Sayang sekali kita tidak bawa dosimeter sekarang. Kami selalu cuci tangan dan pakai tisu basah setelah jalan-jalan. Dan membersihkan sepatu bot juga. Jadi kami aman. Hampir. Di setiap pintu masuk, kami berhasil menemukan banyak sekali apartemen penguntit. Wow. Jadi kami pindah ke pintu masuk yang lain, dan Max bilang mungkin ada orang yang sedang tidur. Nah, kami sudah menemukan apartemen, dan lihatlah ini. Jamnya, dari mana mereka mendapatkannya? Boneka dengan masker gas. Ya ampun. Vodka. Dan ada tanda radiasi di sini. Mereka mencurinya. Tanda tangan orang-orang itu. Hei, bayangkan jika mereka mendengar kita ke sana dan bersembunyi di lantai atas. Itu mungkin saja. Ya ampun deh.